Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kelanjutan dari wawancara sebenarnya interview Ruben Amorim setelah Manchester United ini menghadapi Tottenham Hotspur, tapi gue tidak ingin terlalu fokus ketika Ruben membahas situasi pertandingan dan lain-lain, tapi ada dua paragraf ya ataupun ya hal yang dibahas oleh Ruben Amorim yang menurut gue situasinya lebih general terkait dengan keadaan Manchester United dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti. Langsung aja ya, respon terkait dengan hasil. Tentu saja kita frustrasi untuk kita dan juga fans. Tapi kita butuh berhenti untuk melihat gambaran lebih besarnya. Ini bukan situasi atau momen untuk melakukan hal tersebut. Hanya fokus ke pertandingan selanjutnya. Ini hal yang juga penting disebutkan ya. Melakukan segalanya untuk memenangkan beberapa pertandingan untuk mengakhiri musim. Lalu setelahnya kita akan melihat di gambar yang lebih besar. Saat ini adalah tentang bagaimana untuk membuat pemain ini tetap sehat dan mengembalikan beberapa pemain yang absen sebelumnya. Dan fokus ke hal yang harus kita lakukan di pertandingan selanjutnya. Lalu ditambahkan ya, ini terkait dengan disebutkan judulnya ini, subjudul di manunited.com adalah in survival mode atau di mode survival ya, jadi untuk tetap bisa survive. Di momentum saat ini, saya pikir ini lebih dari hal tersebut, ide dan juga sistem. Di momentum kali ini adalah tentang bagaimana bisa survive. Saya pikir di beberapa hal kecil untuk meningkatkan beberapa hal kecil dari pertandingan ini untuk pertandingan selanjutnya, dan bahkan tidak untuk melihat di papan klasemen atau di jadwal. Tentu saja saya memiliki banyak pertandingan yang akan dilalui. Kita memiliki 3 kompetisi dengan skuad yang kecil saat ini, tapi itu merupakan bagiannya. Para pemain dan semua di Carrington harus fokus ke pertandingan selanjutnya, fokus ke latihan selanjutnya, dan itu adalah tujuan kita. Jadi gue ingin membahas terkait dengan 2 hal tadi yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Manchester United berada di peringkat ke-15. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan bagi fans, bahkan ini sesuatu yang menyedihkan bagi fans. Dan mungkin kalau dari fans klub lainnya yang melihat, ini merupakan sesuatu yang bahkan bisa untuk ditertawakan ya kan, terkait dengan situasi Manchester United. Dan itu faktanya, ya itu adalah faktanya. Cuman yang ingin gua ketahui dan juga ingin gue lihat, gue saksikan adalah apa yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim di pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana Manchester United akan menghadapi lawan-lawan penting. Menurut gue ya, lawan-lawan yang sebenarnya kalau dilihat dari musim-musim sebelumnya, ini adalah lawan-lawan yang harusnya Manchester United bisa kalahkan bahkan. Menghadapi Everton di pertandingan selanjutnya, musim lalu Manchester United menang 0-3. Lalu akan ada pertandingan menghadapi Leicester misalnya ya. Dan juga pertandingan-pertandingan lain, termasuk partai penting ketika Manchester United akan menjamu Arsenal. Nah, keadaan Manchester United di papan klasemen yang mendekati posisi degradasi di peringkat ke-18, saat ini di peringkat 15, walaupun ada gap masih 12 poin. Ini menunjukkan bahwa semua keadaan bisa saja terjadi. Manchester United akan menghadapi Ipswich juga itu ya di Old Trafford. Kalau Manchester United tidak bisa mengatasi tim-tim yang saat ini menghuni di papan bawah, terutama ketika nanti dihadapi oleh Manchester United, ini kan akan membuat situasi tambah berbahaya. Dan menurut gua, mau apapun keadaan, proses atau apapun yang dilakukan oleh Ruben Amorim terkait dengan skuad Manchester United, manajemen pastinya sangat menghindari ya, termasuk juga pemilik, untuk Manchester United ini bisa atau jatuh ke degradasi. Ini bukan sesuatu yang mereka inginkan, karena dari sisi finansial, dari sisi bisnis, dari banyak hal ini sangat-sangat berdampak buruk ya. Sistemiknya nanti bisa sangat panjang sekali. Nah,
Dari situ gue melihat ataupun gue merasa ya, asumsi gue dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim terkait dengan survival mode, lalu bagaimana dia mengatakan bahwa saat ini yang paling penting adalah fokus di pertandingan selanjutnya untuk meraih kemenangan, fokus ke hal-hal yang lebih detail. Gua berpikir nampaknya akan ada perubahan gaya nih dari permainan Manchester United, tidak secara besar-besaran, secara prinsip tetap akan misalnya menggunakan 3 center back ya, intensitas yang tinggi, tapi ada pendekatan lain yang dimodifikasi ya, diberikan sedikit variasi untuk bagaimana tim ini bisa meraih kemenangan. Dan menurut gua itu masuk dalam bingkaian permainan mungkin pragmatis ya. Jadi bagaimana Manchester United ini yang penting menang dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Dan menurut gua ini menarik untuk disaksikan bagaimana nanti pemain juga merespon di atas lapangan dan tentu saja hasil. Manchester United bisa saja bermain bagus, menguasai pertandingan, mendominasi, menciptakan banyak peluang, bahkan sampai juga mencetak gol. Tapi kalau Manchester United tidak bisa meraih kemenangan, ini bisa jadi banget akan memperburuk situasi bukan hanya posisi Manchester United di papan klasemen, tapi juga kepercayaan fans ya. Saat ini saja sudah mulai banyak yang goyah mempertanyakan keputusan manajemen memasukkan Ruben Amorim di tengah musim. Sudah ada pertanyaan apakah Ruben Amorim ini orang yang tepat. Di beberapa media, pundit pun juga banyak yang memiliki komentar miring terkait dengan Ruben ya, dinilai belum memberikan perubahan yang signifikan. Walaupun ada juga yang tetap memberikan support, menyebutkan ya skuad saat ini tipis, waktu latihan yang singkat, sistem permainan yang baru, filosofi yang baru dan lain-lain, belum di backup juga di bursa transfer dan lain-lain. Ada juga yang berargumen balik lagi ya bahwa klub-klub lain pun juga melakukan pergantian pelatih, manajer, tapi bisa langsung memberikan impact yang jauh berbeda dan itu sebenarnya yang diharapkan. Ada macam-macam, artinya sudah mulai ada pertanyaan di situasi yang baru berapa bulan Ruben Amorim berada di Manchester United. Artinya bahkan musim kali ini pun juga belum selesai. Tapi karena memang jatuhnya Manchester United di klasemen ini menurut gue sangat natural, sangat wajar hal-hal tersebut akhirnya muncul. Dan nanti keraguan itu juga bisa menjalar ya dari fans, media dan lain-lain juga ke manajemen. Dan yang paling gue khawatirkan sebenarnya adalah ke pemain, karena bagaimanapun juga pemain yang akan mengimplementasikan apapun yang diinstruksikan oleh Ruben Amorim di atas lapangan. Kalau mereka memiliki keraguan, di situ akan menjadi sumber masalah baru. Dan gue harapkan tidak sampai ke sana. Dan kuncinya ya saat ini adalah bagaimana Manchester United mendapatkan kemenangan itu dulu. Mau apapun caranya, mau bagaimanapun, menurut gue ya kemenangan itu hal yang harus lebih dilihat. Dan menghadapi pertandingan selanjutnya ini bukan hal yang mudah menurut gue secara ringan amatiran. Manchester United juga pernah di beberapa pertandingan sebelumnya ya mereka tampil tidak bagus tapi mereka meraih kemenangan, dan itu meniupkan betul angin positif, atmosfer di dalam dressing room. Beda misalnya ketika mereka tampil bagus tapi mereka tidak menang. Mungkin dalam situasi-situasi yang lain ini bisa menjadi motivasi. Tapi situasi saat ini ketika kekalahan lagi-lagi diraih, menurut gue ini bukan lagi menjadi motivasi. Bahkan lebih besar peluangnya akan menjadi rasa frustrasi. Dan ini kan bukan sesuatu yang positif. Tapi balik lagi ya, dari apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Ruben Amorim terkait dengan apa yang dilakukan selanjutnya, gua sih berasumsi atau melihat akan ada perubahan dari cara bermain, tapi bukan yang fundamental ya. Dan yang penting juga bagaimana dia mengatakan ya saat ini adalah tentang bagaimana survive, bertahan. Maksudnya apa ini? Ya bertahan di Premier League. Ini sebenarnya hal yang aneh ya, Manchester United berbicara terkait dengan bertahan di Premier League, tapi inilah kenyataannya. Walaupun demikian dia bahkan sampai mengatakan, Ruben Amorim ya, fokus di pertandingan selanjutnya. Jangan ngelihat jadwal, jangan ngelihat papan klasemen. Jadi betul-betul fokus untuk mendapatkan hasil di pertandingan selanjutnya. Jadi sudah sedemikian gentingnya sih menurut gua dari
apa yang dilihat Ruben Amorim saat ini di Manchester United. Dia memiliki waktu dari bulan November sampai dengan saat ini, dan sayangnya Manchester United saat ini berada di posisi yang semakin terdesak. Di awal-awal periode Ruben Amorim masuk, Manchester United sebenarnya juga berada di peringkat, lupa gue, sekitar 12-13 ya. Tapi tentu saja dengan gap dan juga jarak yang tidak terlalu jauh dengan tim-tim di atasnya. Tapi kali ini menurut gue kalau Manchester United terus kehilangan poin, maka jarak akan semakin lebar dengan posisi di atas, dan akan semakin dekat nih jarak dengan tim yang ada di bawahnya, dan ini bukan hal yang diinginkan oleh semua pihak di Manchester United dan juga oleh Ruben Amorim. Kita lihat ya, mudah-mudahan akan ada perubahan hasil terutama di pertandingan selanjutnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.